Titik Kumpul Positif Indonesia atau yang dikenal dengan TKP Indonesia, perwakilan Sulawesi Tenggara menggelar sidang pikiran dengan mengangkat tema mengadili kebebasan, menentang ketidakadilan, menanti perubahan. Hadir sebagai narasumber Rocky Gerung, Saud Situmorang, Habil Marati, Ges Halifa dengan peserta dialog unsur mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari yang dilaksanakan di Gedung Pramuka Kota Kendari pada Kamis 7 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan. Kegiatan talk show ini dibuka Yusuf Taulo. Dalam sambutannya, Yusuf Taulo mengucapkan rasa terima kasihnya dengan kegiatan ini dapat membuka pikiran generasi muda. Mengucapkan terima kasih kepada para sumber yang telah hadir di tengah-tengah kita ini, yang luar biasa sudah berkenan hadir dan bekerja sama untuk menjalankan kegiatan talk show ini di Sulawesi Tenggara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir membersamai kegiatan yang luar biasa pada hari ini. Harapan saya semoga dengan adanya kegiatan talk show ini tentunya dapat membuka pikiran kita, khususnya anak-anak muda, untuk terus memberikan ide-idenya demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk kemudian menjalin hubungan yang erat di berbagai gagasan dan bersama-sama menciptakan suasana yang positif. Saya yakin dengan adanya kegiatan ini akan menjadi tonggak berharga dalam perjalanan pembelajaran dan pertumbuhan kita semua. Sebagai tambahan Bapak Ibu sekalian dan para narasumber yang saya hormati dan muliakan pada kesempatan ini, di Sulawesi Tenggara ini saya baru merilis mengadakan satu kajian khusus dengan konsultan saya tentang Sulawesi Tenggara, baik sosial maupun ekonomi. Masalah yang terbesar, Bung Rocky, Bung Habil, di Sulawesi Tenggara kita ini adalah masalah tenaga kerja. Setiap tahun menciptakan, memproduksi kampus-kampus ribuan, Mbak. Tetapi ketika selesai itu kembali di rumah masing-masing. Ya syukur-syukur Bung Rocky kalau mereka bertahan 6 bulan atau 1 tahun itu nilai kawin, dilamar, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, mungkin di dalam sebentar memberikan masukan pada adik-adik generasi kita, seyogianya mungkin menambahkan seperti apa solusi-solusi untuk menghadapi yang permasalahan ini. Mungkin seperti itu. Saya sebagai ketua acara mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, host Gaharu Intra yang memandu talk show menyebutkan tokoh-tokoh yang hadir sebagai narasumber menginginkan jika mahasiswa harus memiliki pikiran yang kritis dan mampu menyampaikan dan menentang ketidakadilan yang terjadi sesuai dengan tema yang dihadirkan hari ini, yakni mengadili kebebasan, menentang ketidakadilan, menanti perubahan. Rocky Gerung dalam kegiatan kali ini menyampaikan jika kita yang berkumpul di sini adalah komunitas yang berpikir untuk negeri. Luar biasa, bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa di seluruh Sulawesi Tenggara? Masya Allah, luar biasa, senang sekali Bang hari ini diberikan kesempatan untuk memoderatori, memandu diskusi sehat kita pada hari ini. Teman-teman, dengan beralihnya acara dari MC ke moderator, berarti kita sudah semakin dekat dengan inti dari acara kita pada hari ini. Sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke Bang Yusuf Taulo atas pemantiknya. Terima kasih banyak Bang. Dari penjelasan Bang Yusuf Taulo tadi, kita sudah sempat dengar satu isu, yaitu tentang mengatakan harapan pertama, satu di antara kalian saya berdoa jadi ketua KPK teman-teman. Amin. Nggak peduli jurusannya, saya juga kan fisika, ya kan? Jadi sekali lagi kalau tadi kita bertanya sebenarnya apa yang terjadi di negeri kita saat ini adalah sama dengan terjadi di negara-negara lain. Nanti waktunya kalau habis saya beritahu ya Mbak. Baik Bang. Ya, 1 menit sebelum habis saya beritahu. Jadi sekali lagi gini, bahwa hari ini bahkan saya sebenarnya tadinya diminta akan ada konferensi pers di Jakarta dikaitkan dengan adanya sekarang
Gubernur DKI itu mau ditunjuk, udah tahu kan? Saya nggak membayang sekarang demokrasi kita dirusak kayak gimana. Saya diminta komen, tapi approach-nya adalah, visual analisisnya adalah pemberantasan korupsi. Anda bisa membayangkan nggak bagaimana demokrasi kita sekarang dikorupsi? Lepas nanti asumsinya itu IKN jadi pindah ya. Karena kalau sampai hari ini kalau mau tanya saya, IKN itu diberhentikan, ambil uangnya, kasih kepada mahasiswa, kasih kepada nelayan, kasih kepada petani, kasihkan kepada orang-orang miskin. Uangnya bukan kecil, itu besar. Untuk apa itu IKN? Nggak perlu. Kalau kamu tanya saya, kalau tanya yang muda-muda pasti dia pakai dengan argumentasi, nalar, dan logika hukumnya dia kan. Iya dong. Argumentasi, nalar, logika. Hari ini kan kita, kalian kok ngadilin pikiran saya dong. Ya gua ngomong apa adanya, juga jangan boleh marah kalau kamu setuju IKN, bener nggak? Iya kan, di antara kamu pasti ada yang setuju IKN. Sama dengan saya tanya, pasti kalau dari 3 calon presiden ini kamu tanya, saya tanya, terus saya ngomong seseorang, kamu marah sama saya, enggak juga kan? Kalau saya nanti nyebut lama, kamu nggak boleh marah juga dong. Calon saya, perilaku TNI, perilaku hakim, perilaku jaksa, perilaku ketua KPK yang udah kayak begitu hancurnya, ya kan? Semuanya dinilai, keluarlah angka 34 itu. Kemudian cara kita berdemokrasi. Satu badan berpusat di Eropa namanya Paredes Demokrasi, dia menilai kita berdemokrasi dari angka 1 sampai 100, kita dikasih angka 24. You can imagine. Kamu kalau dapat 24 sampai rumah, mama besok kamu bayar uang kuliah lagi kali ya. Iya kan? 24 nilainya. Bagaimana KPU-nya? Lu lihat kan KPU-nya? Kalau nggak ditonjok-tonjok kemarin tuh yang nggak bisa ngomong, ya udahlah, nggak bisa bedakan asam sulfat sama asam apa itu, ya kan? Nanti nggak berani debat gitu. Jadi maksud saya KPU-nya juga dinilai. Jadi saya khawatir nanti Januari, kamu catat ya, Januari nanti akan keluar indeks persepsi korupsi. Saya khawatir kita 34 itu turun lagi jadi 30. Kamu tuh satu kelas dengan negara Afrika, sedih nggak? Sementara nikelmu banyak gitu loh, ya nggak? Nikelmu banyak tapi kamu nganggur, siapa yang salah ini? Kalau gue bilang yang salah, apapun yang terjadi di suatu negara, yang salah itu adalah pemimpinnya. Ya, kamu nggak boleh ngeles, oh itu kan jauh, Kendari jauh, spend kontrolnya jauh, enggak. Sekarang WA ada kok, saya bisa WA tadi, saya mengirim dokumen tadi ke teman-teman di Jakarta, tanggapan saya tentang gubernur yang nggak dipilih itu. Jadi nggak ada alasan kalau spend control sebuah daerah yang paling jauh itu kok menderita gitu. Jadi nggak ada alasan juga kamu memindahkan ke Kalimantan ibu kota, kamu kontrol ibu kota dari mana aja bisa. Oke, jadi sekali lagi kami hadir di sini untuk menciptakan nilai. Suatu saat kalau nanti terjadi presiden yang mendorong perubahan, satu kelas ini berangkat di Jakarta semua. Ada yang di Jakarta Timur, ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Jakarta Utara, yang satu di Pekanbaru. Pokoknya kamu ke seluruh Indonesia nyebar, karena kamu memiliki 9 nilai tadi, dan kamu berani menegakkan itu kan. Kamu berdebat dengan atasan kamu, apa kamu pegawai negeri, apa kamu polisi, apa kamu jaksa, apa kamu pengusaha. 9 nilai itulah yang akan meng-create nilai yang akan mensejahterakan republik ini. Selama dia belum memiliki itu, kita hanya nabrak ke sana kemari. Nikel kamu sebentar lagi habis, baterainya udah di luar negeri, kamu hanya tinggal jalan kaki kemana-mana karena minyak sudah habis. Kamu boleh jujur, boleh peduli, boleh sederhana, boleh adil, tapi kamu harus berani melawan ketidakbenaran. Benar? Disitulah yang disebut yang baru kelihatan bahwa kita sebagai orang beriman harus melawan kuasa-kuasa gelap yang kita bilang syaiton segala macam itu. Ya kan? Jadi sekali lagi mungkin itu dulu bisa sampaikan, Mbak. Terima kasih. Ya nanti kita akan dialog dan jawab. Ya, supaya kita lebih banyak share dari kalian juga. Kami juga harus mendengar apa yang kalian harus sampaikan. Oke, terima kasih adik-adik. All the best, sukses kita. Luar biasa, terima kasih banyak Bang Saud Situmorang. Nanti diingatkan kalau waktunya lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada orang muda pasti kan, dari muda ya. Ada SMP sini, SMP 2 ada, SMP 2. SMP 2 Raha. Ada ya? Saya juga alumni SMP 2 Raha. Kalau kita kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa kekayaan alam itu harus dikuasai negara.
Tapi faktanya pada hari ini saya sendiri seorang pengusaha, tapi saya tidak tertarik untuk berbisnis nikel di Sulawesi Tenggara ini. Mengapa? Karena saya mengambil referensi kepada Aneka Tambang. Aneka Tambang sudah sekitar 60 tahun beroperasi di daerah Pemalang, tapi dia tidak pernah memberikan nilai tambah kepada masyarakat lokal maupun masyarakat. Jadi saya berkesimpulan bahwa siapapun yang masuk di proses pertambangan dari mulai mining sampai smelter sampai dengan menghasilkan derivatif yang lain, kalau itu tidak dikelola negara, pasti merusak lingkungan. Nah sekarang itu Sulawesi Tenggara, masyarakat Sulawesi Tenggara tidak pernah merasakan banjir. Hari ini merasakan banjir tidak? Betul ya? Yang menjadi hal yang sangat penting, pemerintah pusat tidak melihat hal ini, bahwa adanya tambang nikel, potensi nikel 93 miliar ton yang terhemotif dan 60 miliar ton yang bisa diambil lalu bisa ditambah di Sulawesi Tenggara ini, ternyata hari ini menjadi beban bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, tidak menjadi aset. Apakah kalian merasakan bahwa tambang ini menjadi aset kalian atau beban bagi kalian? Beban tidak? Beban polusi. Benar tidak ya? Tenaga kerja asing. Pelaku usahanya bukan Sulawesi Tenggara. Dan pemilik izin-izin itu kebanyakan pribadi, tidak menciptakan pekerjaan. Mereka hanya mengambil apa istilah namanya itu fee atau broker, dapat izin dari bupati dan dari broker. Konstitusi yang paling tua di muka bumi ini adalah konstitusi Weimar, digagas para ahli konstitusi di Jerman pada tahun 1919. Konstitusi negara Weimar di Jerman. Kemudian konstitusi ini bertahan sampai dengan 1935 sebelum Hitler berkuasa di Jerman. Lalu ketika Hitler berkuasa pada tahun 1935, konstitusi yang paling terbaik di bumi ini hancur. Hitler dia buang ini konstitusi. Dia menggunakan konstitusi dengan sendirinya, otoriter, hancur. Kemudian Filipina ini 100% mengadopsi konstitusi Amerika Serikat di Canberra. Jadi parameter dirancang pada tahun 1927, Marcos presiden pertama. Di dalam konstitusi yang Filipina ini, presiden hanya boleh 2 periode. Namun setelah itunya, Marcos berkuasa mengeluarkan undang-undang darurat perang sehingga Marcos berkuasa seumur hidup. Sekarang kembali ke Indonesia. Di zamannya Orde Baru, Pak Harto ditolongkan berkuasa selama 30 tahun. Pak Harto tidak pernah melanggar undang-undang. Ini di sini kelahiran tahun berapa ini? Kalau berapa kelahiran 2000-an? Pak Harto jatuh akibat gerakan mahasiswa reformasi. Selama 30 tahun berkuasa, Pak Harto tidak pernah satupun pasal yang dilanggar secara konstitusional. Tidak ada pasal-pasal konstitusi yang dilanggar Soeharto. Meskipun dia berkuasa 30 tahun, tapi tidak ada pelanggaran. Undang-undang Amerika, seorang presiden Amerika akan jatuh di impeachment apabila 2 kategori dia melaksanakan. Yang pertama, dia melakukan kejahatan konstitusional, percobaan kejahatan konstitusional. Yang kedua, berperilaku buruk terhadap negara ini. Mestinya dia sudah memenuhi syarat untuk diimpeachment. Tapi persoalannya adalah mahasiswa ada di mana? Kalian berhasil menurunkan Pak Harto berkuasa 30 tahun, sementara 9 tahun ini kalian tidak bisa ngapain. Padahal kalian ini akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Yang kedua, kalian memiliki harapan hidup rendah. Kalian memiliki harapan hidup rendah. Sudah literasi miskin, punya harapan hidup rendah. Tak semua pinjam pegawai negeri, kan? Itu harapannya hidup rendah. Kalian hanya mau enak belajar pegawai negeri. Jadi pegawai negeri kan suap juga, benar kan? Harus suap 40 juta, benar? Untuk yang pegawai negeri. Saya tahu itu. Jadi artinya
bahwa dimanapun mahasiswa ini, kalau tidak menjemput perubahan, kalian tidak punya masa depan deh. Perubahan itu kalian mengatakan mahasiswa sebagai agent of development. Tapi kalian hanya menjadi agent, tapi tidak mendevelop, tidak membangun. Kenapa? Karena kalian menjadi beban negara. Jangan hanya datang ke Sulawesi Tenggara hanya melaksanakan paslon eksploitasi. Kalian eksploitasi berdaya alam, tapi kalian tidak pernah dihitung masa depan kalian. Oleh karena itu, saya sebagai orang putra Sulawesi Tenggara, kalau kalian mau berubah, kalian mau maju, kalian ingin mendapat manfaat dari nikel, maka kalian harus ikut saya di mana pun sebenarnya kalian harus ikut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya mengadili kebebasan, menentang ketidakadilan. Ini ada situasi yang terbalik. Situasi yang berkeadilan tiba-tiba berubah menjadi berketidakadilan. Itu salah satu kebijakan publik yang dilakukan oleh pesuruhnya Jokowi, namanya PJ Heru di Jakarta. Saya ingin cerita sedikit bagaimana Jakarta International Stadium dibangun. Di daerah wilayah Cisidu ada sebuah tempat namanya Kampung Bayam. Miskin, kumuh, dan brok. Berkali-kali mereka karena mereka merasa menikmati meninggal di tempat itu sudah puluhan tahun. Jadi tidak pernah berhasil untuk memindahkan mereka. Lalu ada kebijakan dari Provinsi DKI, yaitu Pak Anies Baswedan menjadi gubernur. Pada saat Stadion Gismo dibangun, mereka harus dipindahkan. Tetapi kalau ada pejabat Pemprov yang datang ke sana, maka yang keluar adalah parang. Orang-orang tua di sana tetap perkebunan itu tetap berlangsung sampai akhirnya JIS-nya jadi, lalu pembangunan perumahannya jadi. Tapi waktunya mepet. Namun demikian, 3 hari menjelang Pak Anies mundur, dikumpulkan wali kota Jakarta Utara, masyarakat Kampung Bayam, bahkan sampai kuncinya untuk menempati rumahnya masing-masing itu sudah dicatat nama dan tempat sampai hari ini. Jadi orang miskin selalu menjadi musuh negara kalau pemimpinnya tidak punya empati, tidak punya keadilan. Kebijakan publik di masa Jokowi jadilah rempang, jadilah wadas. Kebijakan Jokowi di masa Anies Baswedan jadilah kampung akuarium. Orang-orang yang digusur dan bisa menempatkan rumahnya kembali. Jadi saya tidak perlu lagi berbicara tentang konsep apa segala macam. Saya bicara apa yang saya lihat dan saya dengar secara langsung di Jakarta, dan saya ikuti semuanya. Terserah kalian mau memilih pemimpin yang mana. Pemimpin anak muda, representasi anak muda, atau pemimpin yang kerjanya lari-lari pagi, atau pemimpin yang punya gagasan dan setiap saat beradu diadu gagasan dengan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya terlalu gagal. Oke, ini mic yang ada suara tolaki. Tahu saya tolaki. Tidak, tolaki. Tolak istana. Kopi artinya komunitas pikiran. Kopi tolaki artinya komunitas pikiran tolak istana. Dan kita semua ada di sini. Kita semua adalah komunitas pikiran. Seorang profesor, rektor sebuah universitas di Indonesia bagian timur,
tertangkap oleh kamera pengetahuan bahwa dia sebetulnya dugaan keras melakukan plagiasi. Saya jadi semacam tim ahli untuk riset itu. Saya bilang oke. Saya bilang buka Google. Saya curigai dalam disertasinya yang berat itu ada satu frasa, saya anggap mestinya ini kalimat pasif. Mestinya kalimat aktif. Kenapa jadi kalimat pasif? Grammarnya dia itu membuat saya merasa kok ada yang tidak logis ya. Jadi saya mulai menyidang pikiran dari disertasi itu. Lalu saya minta pada panel di Ombudsman waktu itu, coba lihat Google aja. Dengan mudah, mungkin dalam 2-3 menit dapat bahwa frasa di dalam disertasi itu dalam bahasa Indonesia ada terjemahan dari frasa bahasa Inggris sebuah disertasi di Texas University. Tetapi dengan logik yang terbalik, kacau, dia nggak ngerti. Maka saya bilang ini plagiasi. Saya cuma sampai di situ. Saya tidak berhak untuk menentukan. Hak untuk membatalkan disertasi ada pada senat guru besar di universitas tersebut. Dan saya nggak tahu kelanjutannya. Jadi Anda bayangkan disertasi mengutip disertasi orang lain di Texas, tapi dengan mudah kita sidangkan pikirannya. Karena di dalamnya banyak logical fallacies, ada inconsistency, ada yang incoherent di situ. Jadi dengan mudah kita bisa menyidangkan pikiran hanya dengan kemampuan berpikir kritis dan logis. Anda tahu siapa? Tahu? Oke, Anda tahu siapa itu? Mungkin dia masih berkuasa di universitas itu sehingga Anda dilarang untuk Tetapi saya baca banyak berita bahwa yang bersangkutan ingin mendapatkan gelar profesor di situ supaya bisa jadi gubernur. Waktu Anda masuk jadi mahasiswa, Anda tahu bahwa tugas mahasiswa adalah memproduksi argumen, mempertahankan dalil. Tradisi itu tradisi berabad-abad. Setiap insan akademis berhak untuk panggung itu. Jadi kalau ada mimbar akademis, mimbar itu adalah hak semua orang yang punya argumen, hak semua orang yang punya dalil, siapapun dia. Itu bukan mimbar guru besar, mimbar setiap sivitas akademika yang punya argumen. Mau dia semester 1, mau dia 2 hari lagi DO, nggak ada soal. Tapi kalau dia punya argumen, dia berhak pakai mimbar itu. Itu bukan punya dosen, bukan punya profesor, tapi punya setiap orang yang mampu untuk mendalilkan argumen. Itu yang kemudian tradisi itu, tradisi berargumentasi di ruang kuliah, yang kemudian diekspor ke ruang publik. Untuk apa? Untuk skrutinisasi kemampuan berpikir seorang capres dan calon wakil presiden. Karena itu di Amerika, setiap calon presiden dan calon wakil presiden, dia pertama kali berkampanye di kampus. Pikiran yang tidak ditentang. Kalau Anda punya tesis, Anda punya dalil, Anda punya skripsi, setelah lulus disertasi Anda disimpan di pusakaan, gak ada yang baca, itu artinya dia tidak mengurus disertasi. Karena disertasi harus dipersoalkan. Di mana ada petir, pasti di bawah bumi, kulit bumi itu ada besi. Logikanya begitu. Jadi jangan Anda bilang wah ini Kendari kota yang banyak petir. Justru bagus, itu artinya penanda di bawah kulit bumi Kendari ada nikel, ada mineral. Sayangnya hasil petir itu tibanya di Solo, bukan tibanya di Kendari. Jadi saya balik pada tema hari ini, sidang pikiran. Buat YouTube yang bagus sehingga KPU mendengar ide ini. KPU itu tidak berpikir ada sidang pikiran. Belakangan KPU bilang akan ada debat cawapres, tapi temanya tentang kebijakan kota. Karena seorang cawapresnya memang cuma mantan wali kota. Kebijakan provinsi dia nggak ngerti, apalagi kebijakan negara.
Jadi Anda lihat bagaimana negara ini dibikin kerdil hanya untuk meloloskan seorang bocil. Menurut saya, tanggung jawab untuk memuliakan demokrasi akhirnya mesti dikembalikan pada kaum intelektual, bukan pada para politisi yang tidak pernah dididik dengan etika akademis. Jadi kalau Anda tanya mau pilih siapa, pilih seseorang yang record akademisnya tumbuh dari kampus. Bring intellectual back into politics. Anda, masa depan Anda itu 2024, 2029 dan seterusnya. Ketika itu dunia akan diolah berdasarkan kekuatan ide, bukan kekuatan amplop atau kekuatan kaleng susu. Jadi teman-teman mahasiswa di sini kita akan diskusi. Mungkin saya kelebihan waktu, sebelum saya ditegur, saya ingin menegur diri sendiri. Bahwa mengucapkan pikiran itu adalah dasar Anda disebut manusia. Jadi jangan takut mengucapkan pikiran. Hanya dengan pikiran radikal, perubahan bisa dilanjutkan juga secara radikal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afdol, siswa dari Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Musafir. Jadi pertanyaan saya ini ditujukan untuk kepada dua orang. Yang pertama kepada Pak Saud dan juga kepada Profesor Akal Sehat kita, Pak Rocky Gerung. Jadi untuk pertama kepada Pak Rocky Gerung, bagaimana Pak Rocky memandang peran etika politik dalam konteks Pilpres 2024 Indonesia? Dan apakah menurut Bapak terdapat dilema moral yang harus diatasi oleh pemilih? Terlebih lagi dengan banyaknya kontroversi yang berkaitan dengan Pilpres ini, seperti keputusan MK mengenai batas usia cawapres, tentang sulfat untuk bayi, dan contohnya saja capres yang suka jadi bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Banteng ya. Jadi misalnya bagaimana dan tanggapannya bagaimana? Apakah presiden bisa ditangkap juga? Dan sebelum itu saya hanya ingin menyampaikan bahwa kebetulan tema kita adalah tentang perubahan, dan saya rasa 3 dari 4 panelis kita merupakan pendukung dari Anies. Baik adalah yang mana? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini pertanyaan saya adalah bagaimana cara menumpas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, karena hal itu sangat mempengaruhi kemajuan di negeri ini, negeri Indonesia. Dan mengapa ketidakadilan di Indonesia ini masih marak terjadi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kebijakan pemerintah, dengan dibatasinya DO mahasiswa itu 5 tahun, apakah ini akan menghadirkan solusi untuk generasi yang tercetak di setiap universitas itu untuk melahirkan kader-kader yang unggul untuk bagaimana kemudian mengabdi di masyarakat, atau hanya menjadi akal-akalan pemerintah untuk bagaimana kemudian menghentikan mahasiswa dalam parlemen jalanan untuk mengkritiki pemerintah dengan jenjang karir, membatasi mereka untuk masa studinya 5 tahun saja, kemudian di drop out dari kampus. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya sedikit mengkritisi dari apa yang telah dipaparkan dari Bang Habil, bahwa untuk masalah pelanggaran konstitusi, yang mana tadi Bang Habil mengatakan bahwa kemana mahasiswa, seharusnya Bang Habil juga mempertanyakan kemana aparat penegak hukum, bukan hanya menyalahkan mahasiswa. Untuk pertanyaan saya langsung saja kepada Bang Saud Sitimorang sebagai Ketua KPK, yang mana kita sudah mengetahui
mengenai kasus yang sedang beredar saat ini, yaitu Firly Bahuri sebagai ketua KPK yang melakukan korupsi untuk pertama kalinya di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, yang jadi pertanyaan saya yang bagaimana kita menghargai hukum, biarin prosesnya dikasih penegak hukum. Retorika begitu kita nggak perlu lagi. Jadi kita sekarang mencari orang yang ucapan, pikiran, dan tindakannya sama. Kamu tahu apa yang dilakukan Firly? Kamu tahu ketika dia menjadi pimpinan apa yang dia omongkan? Last minute sudah ditersangkakan pun dia masih bisa membela diri. Itu hak dia. Tapi ketika Anda sebagai manusia biasa, Anda bukan hakim, kamu berhak mencurigai orang itu. Yang nggak boleh itu menuduh. Jadi sekali lagi kalau ditanya tadi, seperti apa kita bisa membersihkan negeri ini? Selama kamu belum ketemu pemimpin yang punya passion pemberantasan korupsi yang kuat, negeri ini akan terbentur ke satu tempat ke tempat lain. Saya mengamati Anies cukup lama. Saya hadir di DKI waktu itu meresmikan satu pusat data, karena dengan data kamu bisa mengkoreksi seseorang korupsi atau tidak. Sama dengan di sini, kalau datanya kuat, berapa sebenarnya nikelnya, berapa sebenarnya pajaknya, kamu bisa tahu kan berapa bayar pajak kan. Saya lihat, oh iya. Terus saya balik lagi waktu dia jadi rektor. Ini sekali lagi gua nggak maksain lu milih dia ya, gua declare dulu nih, dengar ya. Waktu dia jadi rektor, wajib pelajaran anti korupsi 3 SKS, wajib semuanya. ITB hanya mampu pelajaran pilihan. Saya nggak tahu di sini, kamu wajib nggak? Belum? Ya. Belum, nanti kasih tahu rektornya biar gua ngajarin lo, biar lo satu-satu menjadi menteri semua. Karena yang ke depan ini yang diperlukan tuh orang-orang yang 9 nilai tadi. Karena kamu nggak bisa dealing dengan kecurangan. Kamu hanya curang itu aja bertahan cuma 3 menit. Sama dengan kamu nipu sumpat itu tadi, ya kan? Kamu nipu sumpat itu loh. Kan cuma berapa menit, akhirnya orang tertawa semua. Jadi ke depan itu, you are dealing with integrity. Integrity yang nggak bisa ditawar-menawar. Nah itu yang kita cari. Nah itulah saya katakan tadi, oh ini dia punya passion ya, diwajibinnya mahasiswa untuk belajar anti korupsi. Terus kemudian di DKI dapat 3 penghargaan, 2 untuk institusi, 1 untuk dirinya. Itu resmi dari KPK, dan itu bukan penghargaan lama-lama. Hasil dari investasi di bidang SDM itu namanya bonus demografi. Jadi kalau Pak Jokowi bilang orang Kendari pendapatan dia nanti anak muda itu tahun 2045 jika Indonesia 100 tahun akan 10 kali lipat dari sekarang karena ada nikel. Ya biar aja, bagus saja. Tapi bayangkan pendapatan Anda 10 kali lipat, sementara Malaysia 30 kali lipat, Singapura 70 kali lipat, Vietnam 100 kali lipat. Anda tetap miskin. Itu namanya bonus demografi. Jadi bonus demografi bukan membandingkan Anda sekarang dengan Anda 2045. Bandingkan Anda 2045 dengan Singapura yang seusia Anda di tahun yang sama. Itu namanya perbandingan bonus demografi itu. Begitu cara statistik. Jadi bagi Pak Jokowi bonus demografi selfie itu terhadap diri sendiri tidak begitu cara membacanya. Sekarang kita hitung secara sistematis ya. Setiap malam hari ini ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong akan kekurangan gizi karena hak dia untuk memperoleh gizi nutrisi melalui ibunya. APBD-nya dipakai untuk nyumbang IKN, bikin jalan tol. Jadi rahim perempuan itu dibuat menderita karena ada rahim politik yang mesti diagungkan oleh Jokowi. IKN itu rahim politik. Bukan kampanye di sini. 1 dari 4 bayi yang lahir
akan kekurangan gizi, artinya otaknya tidak akan defisit 20-25%. Karena itu sejak sekarang IQ nasional kita itu cuma 78. Kita ingin bongkar ini sebagai upaya dari masyarakat sipil untuk menghasilkan perubahan. Dan kita ingin titipkan pikiran ini pada calon presiden baru, yaitu calon presiden yang ada otaknya, supaya kita bisa sidang pikirannya. Gimana calon presiden yang ada otak? Dia yang beredar di forum-forum akademis, bukan dia yang beredar di atas panggung TikTok dan panggung dangdut. Ini itu pentingnya. Kita mau provokasi masyarakat sipil supaya tumbuhkan harapan bahwa Indonesia yang berpikir bisa ditemukan kembali, tetapi dengan semangat mempertengkarkan pikiran. Jadi saya percaya kalian di sini kendati tidak punya nikau, tapi punya kapasitas untuk berpikir. Dari mana yang kasih saya puisi? Yang mau minjem saya uang 100 rupiah, sepatut tadi. Cari nikel dengan senjata tajam. Kalau kesel jangan pinjam. Positif Indonesia. Dan saya rasa diskusi kita pada